Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti dengan NIM 0805 11822110. Di sini saya akan membuat video pengolahan praktikum valuasi ekonomi dengan judul materi menentukan nilai pasar untuk mengukur nilai ekonomi kawasan berdasarkan manfaat langsung menggunakan pendekatan EOP atau Effects of Production. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Valuasi ekonomi yang kita tahu itu merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar maupun non-pasar. Nah, tujuan dari valuasi ekonomi itu sendiri untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Nah, EOP atau Effects of Production ini adalah suatu pendekatan untuk menunggu nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya terhadap produktivitas perikanan. Nah, pendekatan Effect of Production ini menggunakan nilai pasar untuk mengukur nilai ekonomi kawasan berdasarkan manfaat langsung yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, di sini langsung saja kita melakukan video pengolahan. Di sini kita menggunakan software Excel dan data yang telah diberikan oleh asisten. Nah, pertama itu ini kan ada data eh, yang isinya nomor, nama, Q atau tangkapan per tahun, X1 atau harga, X2 itu umur, X3 pendidikan, X4 besaran keluarga, X5 pengalaman, dan X6 itu pendapatan total keluarga. Nah, di sini kan pada X3 atau pendidikan ini kan ada yang kelas 3 SLTA, kelas 4 SD, kelas 6 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Nah, di sini kita akan mengganti nilai pendidikan atau X3 ini yang kelas 3 SLTA itu diganti jadi nilainya itu 12, kelas 4 SD itu kita ganti jadi nilainya 4, ini ganti jadi nilainya 4. Lalu kelas 6 SD itu kita ganti nilainya ini jadi 6. Terus tamat SLTP ini kita ganti nilainya jadi 10. Setelah itu kelas 5 SD, nah ini, kelas 5 SD ini kita ganti nilainya jadi 5, kelas 3 SD ini kita ganti nilainya jadi 3, dan ada kelas 2 SD, kita ganti nilainya ini jadi 2. Nah, di sini kita ubah semua yang masih nilainya, yang masih kolomnya ini belum diganti nilainya. Setelah kita ganti nilainya, di sini kita akan eh, nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai rata-rata dari kolom Q, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, kita rata-ratakan dengan rumus sama dengan average. Lalu kita blok kolom Q dari nomor 1 hingga nomor 43. Setelah itu kita enter. Nah, lakukan hal yang sama sampai kolom X6. Setelah itu kan kita sudah menjumlahkan nilai rata-rata pada setiap kolom. Lalu di sini kita membuat seperti ini tadi, yang nilai sebelum diganti kita membuat total penduduk luas lahan, yaitu ada 2.835 jiwa dan 1.533 hektar. Kita buat di sini total penduduk luas lahan.
Sini ada 2.835 jiwa dan 1.533 hektar. Nah, setelah itu di sini kita tulis SD 1 sampai 6, lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Nah, di bawahnya ini tamat SLTP itu jumlahnya ada 10, lalu tamat SLTA itu jumlahnya ada 13, dan di sini tamat SD itu jumlahnya ada 7. Setelah itu di sini kita membuat tabel lagi. Di sini itu in Q, ada kolom in Q, lalu in X1, in X2, in X3 sampai dengan in X6. Nah, setelah itu di sini nilainya itu sama dengan learn. Nah, kita copy bagian kolom Q atau tangkapan per tahun ini. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah ini langsung kita drag ke bawah. Nah, kalau kolom nilai in X1 itu sama saja, rumusnya itu learn. Lalu kita copy bagian X1. Nah, kalau nilai in X2 itu sama dengan learn, kita copy bagian X2, dan sampai seterusnya. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita akan menjumlahkan rata-rata setiap kolom in Q, in X1, in X2 sampai dengan in X6. Rumusnya sama dengan range, lalu kita blok kolom in Q. Setelah itu kita enter. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan kolom in X6. Setelah itu, selanjutnya kita klik bagian data, lalu kita klik data analis. Setelah itu kita klik regression, kita klik OK. Pada input Y ini kita blok bagian kolom in Q. Lalu pada input X-nya ini kita blok kolom dari in X1 sampai in X6. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu di sini kita buat kolom fungsi permintaan. Lalu sebelahnya itu ada kolom nilai A, lalu nilai B, lalu nilai Q rata-rata, setelah itu nilai utility
self, lalu nilai PP, nilai L, PBOOP, dan terakhir nilai TLF dibagi hektar per tahun. Nah, sebelumnya fungsi permintaan itu digunakan untuk menentukan nilai suatu sumber daya berdasarkan preferensi masyarakat atau suatu pelaku ekonomi. Nah, fungsi permintaan ini juga untuk memahami seberapa besar masyarakat menghargai sumber daya laut dan pesisir, serta bagaimana mereka bersedia membayar atau menggunakan dalam berbagai kondisi. Nah, di sini eh, untuk mengetahui nilai A ini dengan rumus sama dengan EXP EXP dalam kurung kita blok nilai intersect, lalu kita jumlahkan, tambah, ditambah nilai kolom X variabel 2, lalu dikali nilai in X2, rata-rata in X2, setelah itu ditambah X variabel 3, lalu dikali nilai rata-rata kolom in X3, lalu ditambah lagi X variabel 4 dikali rata-rata in X4, setelah itu ditambah X variabel 5 dikali rata-rata in X5 dan ditambah X variabel 6 dikali rata-rata in X6. Nah, setelah itu kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nilai B. Kita klik nilai X variabel 1, lalu kita enter. Nah, lanjut pada Q rata-ratanya ini sama dengan average. Nah, lalu di sini kita blok rata-rata label Q atau tangkapan per tahunnya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu ada nilai utilitas EOP yang mana rumusnya itu sama dengan 1 dibagi dalam kurung nilai A tanda kutip dalam kurung 1 dibagi nilai B, lalu tutup kurung dikali 1 dibagi dalam kurung 1 per 1 dibagi nilai B, lalu ditambah 1 dalam kurung dikali nilai Q rata-rata tanda kutip, lalu dalam kurung 1 dibagi nilai B ditambah 1, lalu tutup kurung.
Itu kita akan mengetahui nilai TP-nya sama dengan, kita tulis sama dengan, lalu kita blok yang bagian total penduduk luas lahan yang 2.835 jiwa. Lalu kita enter. Nah, dan nilai L-nya itu sama dengan, kita blok yang bagian 1.533 hektar. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengetahui nilai TB POP. Rumusnya itu sama dengan nilai utilitas POP dikali dengan nilai TP. Nah, selanjutnya itu nilai TOF dibagi nilai hektar dikali tahun. Dibagi tahun. Rumusnya itu sama dengan nilai TBOP itu dibagi dengan luas wilayah yang ini. Lalu kita enter. Setelah video pengolahan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.